Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada kita, termasuk salah satunya adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat istiqomah, dan tidak tidak kalah juga yaitu nikmat keinginan, dorongan dari dalam diri kita untuk kita mempelajari dan mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat, ini ya. Karena mempelajari sosok Nabi itu juga otomatis secara tidak langsung dia bersinggungan dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, gitu ya. Sehingga sudah kita pahami bersama di awal-awal pertemuan bahwa mempelajari sirah itu sangat membantu sekali pada diri kita untuk memahami bagaimana praktek menjalankan Quran dan bagaimana praktek menjalankan hadis itu. Salah satunya yang akan coba kita angkat dan kita coba bicarakan ini ya, yaitu tentang surah Al-Mudaththir. Salah satu surat yang mungkin banyak di antara kita yang sudah menghafalnya karena memang ayatnya tidak panjang, ayatnya pendek-pendek, mungkin yang panjang cuma satu ayat saja, itu ayat 31 atau 30 itu. Dan ini berkaitan erat dengan modal awal, jadi ya, bekal awal. Jadi siapapun di antara kita yang ingin mengikuti jejak para nabi dan rasul, terutama di dunia dakwah ini, maka harus membekali dirinya, ya kan, dengan bekal awal ini bekal awal, belum ada ayat yang turun kecuali ayat Iqra itu saja, ayat atau wahyu yang pertama itu. Dalam bekal awal itu memang sangat penting bagi seorang dai atau seorang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul, yaitu jejak membimbing umat. Dan ini bekal harus dimiliki. Dengan bekal ini kemudian kita bisa dengan jelas melihat arah mana kita akan berdakwah, gitu. Ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, gitu ya, tentang bagaimana surat Al-Mudaththir sebagai bekal awal yang Allah berikan, anugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba lihat yaitu tentang surat nuzulnya atau turunnya surah Al-Mudaththir sebagai pembekalan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama dilihat dari nuzulnya dulu, dari turunnya dulu. Urutan turun dalam ilmu nuzulul Quran atau asbabun nuzul itu sangat banyak ragamnya sesuai dengan riwayatnya, gitu ya. Contoh yang paling sederhana misalnya surat Al-Fatihah misal. Surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Nah, misalnya gitu. Itu sederhana itu. Ini surat yang turunnya ketika di Mekah atau di Madinah. Nah, di sini ada banyak sekali riwayat
Gitu ya, sebagaimana sebagian riwayat menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah itu surat Makkiyah, sebagaimana juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat Madaniyah. Sehingga dari situ beberapa ulama berusaha untuk menelusurinya. Ternyata salah satu asbab kenapa ada perbedaan dalam urutan nuzul surat-surat di dalam Al-Quran itu dikarenakan Al-Quran sendiri itu diturunkan tidak dengan satu ragam bacaan. Gitu. Al-Quran itu memiliki 20 riwayat bacaan. Gitu. Sehingga bisa jadi yang diturunkan pas di Mekah itu riwayatnya siapa. Gitu ya. Kemudian pas di Madinah turun lagi surat yang sama kedua kalinya tapi dengan riwayat yang berbeda dan seterusnya. Nah, seperti itu. Gambarnya melalui seperti itu. Sehingga dalam urutannya pun ada perbedaan. Contohnya misalnya juga dalam kasus ini yang sedang coba kita dalami, yaitu surat Al-Mudassir adalah surat kedua yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah surat Al-Alaq, dan ini adalah pendapat Abdurrahman Haban Nakah Al-Maidani dan Al-Tahir Ibnu Ashur, salah satu ahli tafsir, dengan kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Dan masih ada beberapa ulama yang lain, gitu ya. Jadi Al-Alaq adalah wahyu kedua. Al-Alaq adalah wahyu Al-Alaq afwan. Al-Mudaththir adalah wahyu kedua. Sedangkan Al-Alaq adalah wahyu pertama. Jadi setelah Al-Alaq langsung Al-Mudaththir. Nah, meskipun di antara Al-Alaq dan Al-Mudaththir dia tidak langsung ya, ada jedanya gitu ya. Bagaimana kemarin sudah dibahas sama Ustadz Farizal. Adapun mayoritas ulama menempatkan surat Al-Mudassir pada urutan keempat setelah surat Al-Alaq, Al-Qalam, dan Al-Muzammil. Jadi wahyu pertama Al-Alaq, yaitu kita bahas kemarin di 2 minggu sebelumnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah itu turun surat Al-Qalam. Al-Qalam ini hanya satu ayat saja, hanya satu ayat, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang agung. Ya, level akhlak yang agung itu paling atas. Jadi ya, akhlak paling bawah itu akhlak apa? Akhlak al-hasanah itu paling bawah. Atasnya adalah akhlakul karimah, gitu ya. Kemudian yang paling tinggi adalah akhlakul azimah. Nah, Nabi levelnya sudah di akhlak paling tinggi, gitu. Hanya satu surat, iya, hanya satu surat, gitu. Hanya satu ayat, afwan. Hanya satu ayat, iya, hanya satu ayat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kemudian wahyu yang ketiga adalah surat Al-Muzammil. Nah, ini berkaitan erat dengan masalah apa? Bab sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila dan seterusnya itu. Itu bicara tentang sholat malam. Sehingga ini merupakan modal awal bagi semua dai atau semua orang yang ingin menapaki jalan dakwah ini. Modal utama yang tidak bisa ditawar adalah sholat malam. Dia tidak bisa ditawar karena memang gitu. Jadi karena begini, ada urutan turun yang kita pelajari ini fungsinya untuk membahas tentang masalah apa fase urutan, karena urutan itu sangat penting di dalam pembahasan Islam ya. Urutan itu sangat penting sekali karena dengan urutan itulah kemudian kita harus mengikuti pola urutannya sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil yang kurang lebih sama gitu. Maka jangan kemudian ngasal gitu ya, tapi harus memperhatikan dari sisi urutannya. Itu. Makanya tadi sebelum semua syariat yang ada, bahkan kalau sesuai dengan ini ya, sesuai dengan mayoritas ulama, jumhur ulama, itu mengatakan bahwa Al-Muzammil dulu, baru yang keempat baru Al-Mudaththir gitu.
Jadi justru sebelum ada perintah, nanti kita akan bahas makna surat Al-Mudaththir insya Allah, itu justru poin yang jauh lebih penting adalah sholat malam. Ya, maka sholat malam itu sangat 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 penting sekali. Ibarat ibarat sebuah bangunan, maka sholat malam adalah pondasinya. Itu. Kenapa? Karena pondasi ini harus kuat, karena dia akan memikul beban syariat. Syariatnya bukan syariat untuk diri sendiri kan, tapi bahkan dia harus mengajarkan kepada orang lain, harus menyampaikan kepada orang lain. Di sini harus ada bebannya, harus ada kekuatan untuk menahan beban itu. Sehingga disitulah kemudian fungsi dari sholat malam. Gitu. Baru ketika sholat malam sudah bicara tentang surat Al-Mudaththir. Ya. Yang paling banyak ungkapan kalangan para ulama itu gini. Nubbi'a bil alaki wa ursila bil muddathir, gitu. Jadi sosok Rasulullah, sosok Muhammad bin Abdullah itu diangkat jadi nabi dengan surat Al-Alaq, dan diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Muddathir, gitu. Sehingga memang jedanya kemarin sudah dibahas, ada beberapa hari dan seterusnya, dan itu tentu perlu dilihat dari riwayat-riwayat yang ada tentang jumlah angkanya, gitu ya. Tapi yang diajarkan oleh siapa, guru kita Ustaz Asep Sobari hafizahullah adalah beliau memilih surat Al-Mudaththir itu adalah surat yang kedua. Surat Al-Mudaththir adalah surat yang kedua setelah surat Al-Alaq. Nah, apa dalil beliau? Apa argumentasi beliau? Di sini disebutkan dalam riwayat Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bicara tentang fatrah wahyu. Jadi bicara tentang masa jeda wahyu, masa kosong wahyu. Itu ada riwayat yang Nabi bercerita tentang hal itu. Yaitu fabaina ana amsi id sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu basari kibalas sama'i fa'idal ladzi nah itu ini saya nulis ngantuk ini gitu. Fa'idal ladzi ja'ani bihira qa'idun ala kursiyin. Ini juga bodoh ya. Ini kita saya nulis ngantuk. Kursi fis sama'i bainas sama'i wal ardi. Itu artinya bainas sama'i wal ardi. Mohon maaf ya tulisannya saya tulis katanya kalau ngantuk-ngantuk ya. Faju'istu minhu hatta haribtu ila, Masya Allah. Jadi katanya, karena saya nulisnya ini hanya copy paste ya. Saya tidak lihat lagi tulisannya. Masya Allah. Faji'tu ila ahli faqultu zammiluni fazammaluni. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir. Nah, ini tulisan Arabnya ini dihapus saja ini. Tulisan Arabnya malah banyak kekeliruannya. Mohon maaf ya. Kita masuk ke artinya saja. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara memanggil dari atas. Aku pun mendongak ke atas dan nampak olehku malaikat yang mendatangiku di Hira. Oh, di sini. Titik poin kalimat yang dijadikan sebagai hujah di sini. Saat aku melihat, kata Nabi, saat aku mendongak ke atas, saat aku melihat ke atas, ternyata yang di atas itu malaikat yang mendatangiku di Hira. Dan di sini kemudian diambil pemahaman bahwa tidak ada wahyu di antara dua ini. Satu, wahyu pertama adalah wahyu di Gua Hira, itu kita tahu adalah surah Al-Alaq. Kemudian yang kedua adalah kasus ini, gitu loh. Kasus yang dialami oleh Nabi ini. Nabi melihat Jibril dalam wujud aslinya, gitu. Ya, sehingga di antara dua ini ada tidak? Nah, di sini dipahami oleh sebagian ulama tidak ada, gitu ya. Sehingga Al-Mudaththir kemudian difahami sebagai wahyu yang kedua. Dia duduk di atas kursi yang melayang di antara langit dan bumi, ya kan.
Kursinya gimana itu? Jangan tanya, nggak ada. Saya nggak dapat keterangan riwayatnya. Aku luar biasa kaget, sehingga aku lari menuju rumah keluargaku dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Mereka menyelimutiku. Lalu Allah menurunkan kalamnya, hei orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikanlah peringatan dan seterusnya sampai fahjur, warrujza fahjur. Nah, gitu. Ini gambaran apa argumentasi bahwa surah Al-Muddatsir itu posisinya adalah surat yang kedua atau wahyu yang kedua gitu. Jelas ya? Maka di slide berikutnya ada ya, maka dari Ibnu Katsir Ibnu Katsir rahimahullah beliau memberikan sebuah penjelasan ini. Konteks riwayat di atas menunjukkan ada wahyu yang telah turun sebelumnya. Berdasarkan kalimat tampak olehku malaikat yang mendatangiku di Hira, maksudnya adalah Jibril ketika menyampaikan wahyu Iqra bismi rabbik. Setelah itu terjadi fatrah masa jeda wahyu sampai Jibril turun lagi dengan menyampaikan ayat-ayat ini yaitu surah Al-Muddatsir. Jika dikombinasikan, maka dapat diketahui bahwa ayat yang pertama turun setelah masa fatrah adalah surat Al-Muddatsir sebagaimana ada riwayatnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wallahu a'lam. Ya, jadi ini bicara tentang urutan. Ya, mungkin kalau masih ada yang memahami bahwa surat Al-Muddatsir surat yang keempat atau wahyu wahyu yang diturunkan yang keempat, ya nggak masalah, silahkan. Tapi polanya yang harus diperhatikan adalah apa? Pola urutan, gitu ya. Jadi kalau jadi kalau pola urutan ya, pola urutan yang diambil oleh jumhur ulama kalau kita pegang ini, maka kita sudah pelajari kemarin, kita sudah pelajari surat Al-Alaq kemarin ya, tentang makna-maknanya. Kemudian tentang Al-Qalam. Jadi setelah bicara tentang keilmuan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang kemarin sudah kita kaji, maka ketika masuk surat Al-Qalam, maka ranahnya adalah ranah akhlak, gitu ya. Kenapa? Karena hanya satu ayat saja yang turun yang di surat Al-Qalam sebagai wahyu yang kedua yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian urutan yang ketiga yaitu apa? Yaitu Al-Muzammil, yaitu ini berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah sholat malam. Nah, ini harus diperhatikan urutannya seperti ini. Nah, ya. Dengan perbedaan riwayat itu coba sekarang kita sedikit merenung ya, sedikit merenung dan apa namanya memahamkan diri kita tentang surat Al-Muddatsir ini. Tentang maknanya kita akan coba gali itu insya Allah. Pertamanya adalah ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir itu sering diartikan hai orang yang berselimut ya. Meskipun sebenarnya secara bahasa itu lebih dekat pemaknaannya dengan wahai orang yang menggunakan disar. Nah, gitu ya. Muddatsir wahai orang yang menggunakan disar. Disar itu adalah kain atau pakaian yang dipakai di atas pakaian yang melekat di badan. Nah, pakaian atau kain yang melekat di badan namanya syiar. Ya, shin, ain, alif, ro. Bedakan antara disar dan syiar. Jadi kalau kita pakai baju gini, nempel ke badan, ini namanya syiar. Tapi kalau kita kemudian ambil apa? Pakai selimut, nah, seperti ini ya. Pakai selimut, nah, selimut itu kan tidak nempel langsung dengan badan kita. Nah, maka selimut ini namanya syiar, disar, namanya disar. Yang menempel di baju kita namanya disar. Kebalik gitu. Kebalik-balik. Afwan. Yang nempel di baju kita namanya syiar, yang tidak menempel dengan badan kita namanya disar, gitu ya. Makanya sering diartikan di sini wahai orang yang berselimut. Dan kita harus mengetahui ini, gitu.
Kenapa? Karena namanya disar, disar itu fungsinya itu adalah memberikan kenyamanan. Ya, kata disar itu memberikan kenyamanan. Anggaplah misalnya kita pakai baju, pakai kaos nih. Pakai kaos. Kaos kita yang menempel dengan kulit badan kita namanya syiar. Tapi kan kalau kita bepergian biar nyaman pakai jaket. Nah, jaketnya namanya disar. Ini kan karena dia di atas syiar. Yang di atas syiar itu berarti disar, gitu ya. Untuk apa? Untuk nyaman, gitu ya. Kayak orang tidur kedinginan. Maka biar dia nyaman pakai selimut. Meskipun sebenarnya selimut sendiri kadang-kadang ya. Selimut sendiri kadang-kadang juga tidak menghilangkan rasa dingin. Tapi setidaknya memberikan kenyamanan. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini Rasulullah SAW menyebut Ansor sebagai syiar, sedangkan manusia yang lain adalah disar. Ini ada hadisnya dari Nabi SAW untuk menyebut bagaimana kedekatan orang Ansor kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Ansor itu dianggap oleh Nabi sebagai syiar, sangat dekat sekali dengan Nabi. Sedangkan manusia yang lain yang beriman mereka disebut disar, gitu ya. Ya mungkin sama-sama baik, gitu ya. Cuma dari sisi kedekatan lebih dekat syiar, gitu ya. Jadi orang Ansor itu bagi Nabi itu sangat dekat sekali. Karena begitu luar biasanya sahabat-sahabat Ansor. Ya. Nah, kita belum belum masuk ke sisi bicara Ansor ini. Nanti di akhir-akhir fase Mekah, ya. Kita akan coba kutip beberapa kisah tentang orang luar biasanya orang-orang Ansor radhiyallahu taala anhum, sampai bahkan Nabi mengatakan hubbul ansor minal iman, gitu ya. Mencintai orang Ansor itu bagian dari iman, gitu. Kalau bedanya sama Abu Zamil, kalau dengan Abu Zamil itu sosok apa bentuk selimutnya terus kalau kalau Muzammil, saya belum bandingin tadi. Nah, di surat yang lain kita tahu di situ ada surat Al-Muzammil, Masya Allah. Ya. Saya tadi malah nggak nyempet ini. Pikiran tadi belum sempat nyari tadi. Kalau nyari bedanya apa Muzammil dan Mudathir. Oh, Masya Allah. Tanyaan berat. Karena saya belum baca. Masya Allah. Tapi kalau bahasa Arab itu selimut itu apa? Lihaf. Lihaf. Nah, selimut yang bisa kita gunakan itu itu kita menyebutnya lihaf. Dia adalah selimut. Sehingga dari situ penggunaannya memang menggunakan kata mudathir ada apa? Ada makna lain. Ada pendekatan makna lain yang ingin Allah sampaikan. Nah, loh, keterangannya panjang nih. Saya harus muat baca ini. Kalau dia disebutkan bahwa Muzammil itu min tazammala ida talaffafa bi thawbihi kal makruri au muridin naumi. Ya. Jadi kalau Muzammil dia itu posisinya dia itu menyiapkan peralatan-peralatan untuk istirahat. Nah gitu. Jadi dia menyiapkan bajunya, menyiapkan tempat tidurnya. Jadi memang ada ada kesan bahwa memang ini ingin istirahat gitu. Tapi kalau mudathir dia bukan istirahat gitu. Maka nanti sama-sama kata kum ya ayyuhal muzammil kumil laila gitu. Bangun tapi di waktu malam. Ya kan? Beda dengan mudasir. Mudasir juga sama. Ya ayyuhal mudasir kum. Kum juga. Tapi kum di sini lebih dekat kepada makna berdiri, bukan bangun. Nah, gitu. Jadi pendekatannya katanya beda. Jadi dia berasal dari kata talafuf. Talafuf itu
gimana ya? Talafuf itu apa namanya? Kalau selimut lebar itu kita selimutkan ke badan kita. Nah, itu namanya talafuf tuh gitu. Jadi badan kita itu dibungkus sama selimut, ya. Bukan kafan ya, bukan kafan mati. Dibungkus gitu sehingga ini menunjukkan memang dia memang ada keinginan untuk tidur. Oh, Masya Allah. Nah, ini baca kemudian dapat ilmu baru, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Apa yang lain ya? Ini kan judulnya saya ini bukan pemateri, ya, pemantik diskusi saya ini. Ya, kita sama-sama belajar. Nah, itu arti dari ya ayyuhal muddatsir. Masuk yang berikutnya adalah kum fa'anzir. Bangunlah lalu berilah peringatan. Kum, bangkitlah, bisa berarti hakiki ataupun majazi. Tetapi maksud yang tepat pada ayat ini adalah majazi, yang berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta segera memulai melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan peringatan kepada manusia dengan sungguh-sungguh. Jadi kata kum di sini bisa berarti dua, bisa hakiki atau majazi. Kalau hakiki, hakiki itu berarti Nabi memang posisinya sebelumnya bukan berdiri, tapi disuruh berdiri. Nah, gitu ya. Posisinya bukan berdiri, tapi kemudian disuruh berdiri. Tetapi tetapi makna yang lebih tepat adalah makna majaz. Gitu ya. Lebih tepat maknanya adalah makna majaz. Makna majaznya apa? Makna majazi dari kata kum adalah kembali ke ayat yang pertama tadi. Hei orang yang berselimut, hei orang yang memakai disar, itu pengertiannya adalah hei orang yang selama ini hidupnya sudah nyaman. Ya, karena sekali lagi, fungsi disar itu memberikan kenyamanan. Nabi hidupnya sudah nyaman, gitu. Gimana nggak nyaman? 40 tahun, ya kan? Nabi hidup 40 tahun, begitu nyaman, gitu ya. Dengan artian tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan mungkin tantangan yang sangat-sangat sulit bagi Nabi. Itu nggak ada. Istri cantik, baik, kaya lagi, masya Allah, gitu ya. Anak soleh solehah, masya Allah, ya kan? Tidak cukup di situ. Mungkin orangnya baik, mungkin orangnya punya keluarga yang baik. Nah, tapi kadang-kadang kalau Nabi itu kan dikenal baik sama semua orang. Nabi dikenal baik oleh semua orang, masya Allah, gitu ya. Tidak perlu seperti zaman-zaman di waktu-waktu seperti sekarang ya. Ada orang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai orang yang baik, gitu ya. Pasang wajahnya ya dikenal sebagai orang baik ya. Karena dia tidak dikenal sama masyarakat sebagai orang baik. Nabi itu sudah, masya Allah, enak banget hidupnya Nabi itu, enak banget, gitu ya. Dengan artian jadi istri cantik, baik, pinter, cerdas, kaya. Nabi sendiri hidup dengan berkecukupan. Anak-anaknya, masya Allah, anak putra putri Nabi dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha, masya Allah sudah dibahas itu dan seterusnya. Dan kemudian kata kum itu berarti merujuk ke sana. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, hai orang yang selama ini sudah nyaman, bangkit, bangun, keluarlah dari zona nyaman. Gitu ya. Diambil dari kata apa? Diambil dari kata fa'anzir, memberikan peringatan. Ya kan? Perintah yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu di mana semua orang masih kafir dan menyimpang dari kebenaran. Jadi kata fa'anzir itu pengertiannya adalah beri peringatan. Gimana kalau kita misalnya melihat ada seseorang berbuat keliru, kemudian kita tegur, kita berikan peringatan, kira-kira responnya gimana? Responnya gimana? Secara umum, rata-rata orang akan melakukan pembelaan. Ditegur, dia tidak berterima kasih kepada orang yang menegurnya, tapi justru malah cenderung membela diri. Gitu kan. Sehingga disinilah kemudian terjadi apa namanya? Disinilah kemudian terjadi adanya gesekan, gitu. Ya, jadi Nabi harus keluar dari zona nyaman. Nah, ini penting bagi kita semua. Ya, kalau kita ingin mengikuti jejak para nabi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam medan dakwah beliau,
Kita nggak bisa untuk duduk diam dan memilih terus berada di zona nyaman. Zona ini enak terus gitu kan ya, nggak bisa. Harus siap keluar dari zona nyaman itu. Gitu ya. Ya mungkin mungkin sulit, mungkin berat. Ya memang itu, memang kalau enak ya namanya nyaman ya. Keluar dari zona nyaman gitu ya. Kemudian fa'andir, apalagi berikan peringatan. Berikan peringatan ini dengan artian karena masyarakat pada masa itu ya bisa dikatakan tanda kutip ya, semuanya masih kafir gitu. Semua masih kafir maka dikasih peringatan gitu ya. Jangan sampai kemudian disalahpahami. Oh ini kan ayat awal-awal turun, suruhnya fa'andir, makanya dikasih peringatan, kafir kamu, kafir kamu, kafir kamu, kafir kamu. Oh, enggak gitu. Ya kan? Nggak gitu, karena lebih cocok kepada kondisi pada masa itu, gitu loh. Karena nanti ada pembahasan ya, setahu saya kayaknya kalau nggak salah ada tesisnya kalau nggak salah, tentang masalah Bashir dan Nadir, gitu ya. Nabi memberi kabar gembira, Nabi juga memberi peringatan, gitu. Antara Bashir dan Nadir di dalam Al-Quran lebih banyak kata Bashir didahulukan daripada kata Nadir. Jadi kalau Bashir sama Nadir disebut secara bersamaan, itu kata Bashir lebih dulu dibandingkan kata Nadir. Memberi kabar gembira lebih didahulukan daripada memberi peringatan atau ancaman gitu. Ya. Jangan kemudian dengan artian ini, langsung dikasih ancaman, langsung ini dikit-dikit langsung neraka, jahanam, kholidina fiha, kekal. Wah, kacau ini cara cara mikirnya seperti itu kacau gitu ya. Ya, apalagi kita lihat kepada praktek Nabi ya. Nabi itu disuruh fa'anzir, Nabi disuruh memberikan peringatan, Nabi disuruh memberikan ancaman kepada masyarakat. Tapi yang dilakukan Nabi apa? Justru yang dilakukan Nabi adalah dakwah sirriyah, Masya Allah. Prakteknya itu Nabi bukan kemudian terbuka, naik di podium, kemudian berbicara di depan banyak orang, kamu ayo kalian kafir 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 ayo masuk Islam kalau enggak kalian kafir di neraka jahanam kholidina fiha enggak gitu. Nabi pakai strategi gitu loh ya. Nabi itu pakai strategi. Nabi itu mengatur strategi. Nabi sampai disebutkan dakwah Siriyah itu 3 tahun. Selama 3 tahun Nabi menghindari berbenturan sama Quraisy, ya kan? Pakai strategi, tidak sporadis, gitu ya. Kita melihat bagaimana kondisi kondisi masyarakat gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, jangan cuma mengambil dari teks zahirnya saja, tapi kita harus tahu bagaimana praktek Nabi menjalankannya. Gitu loh ya. Karena sekali lagi Nabi kita adalah sosok yang paling paham tentang ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Gitu ya. Ini harus kita pahami. Jadi satu, Nabi disuruh disuruh keluar dari zona nyaman. Yang kedua adalah Nabi diminta untuk memberikan peringatan karena memang masyarakat pada masa itu nggak mungkin dikasih kabar gembira. Kasih kabar gembira apa? Oh, semuanya kafir. Nah gitu. Ya kan? Karena orang yang pertama kali masuk Islam kan orang yang tinggal di rumah Nabi, gitu lah ya. Makanya semua orang masih dalam kondisi kafir. Masa kafir, berita gembira ya nggak masuk, gitu kan ya. Diberi peringatan di situ, kemudian ada yang menerima peringatan itu dan kemudian ada yang menolak peringatan itu. Ya, jadi siapapun dari kita, ini kita harus siap keluar dari zona nyaman jika kita ingin mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan Islam ini. Kemudian warabbaka fakabbir, pemeliharamu agungkanlah, didahulukan kata warabbaka pemeliharamu sebagai pengkhususan hanya kepada Allah, agungkanlah Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang layak untuk diagungkan. Maksudnya gini, Nabi disuruh untuk keluar dari zona nyaman. Nabi keluar. Nabi berhadapan dengan Quraisy yang notabene-nya kafir pada masa itu. Sehingga di sini ada
gesekan, bahkan bisa jadi bersifat benturan, apalagi ketika nanti dakwah secara terbuka atau dakwah jahriyah. Nah, ketika berbenturan itu, ketika kemudian dalam tanda kutip bertemu dengan orang-orang yang membenci dan melawan dakwah ini, nah, jangan merasa kecil, gitu. Ya, jangan merasa kecil, jangan putus asa. Kenapa? Ya, karena Allah itu maha besar, gitu. Allah itu maha agung. Mau kita ini aja setiap hari ini kita mendengar lafal apa? Allahu Akbar kok. Itu. Jadi kita itu harus benar-benar memahami bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu bagaimana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa menggambarkan tidak kira-kira? Belum ada. Coba. Di sini disebutkan ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Saya baca ini. Ini disebutkan bahwa bumi di atasnya itu ada 7 langit. Oke, bumi ada 7 langit. Kemudian tanah itu ada 7 lapis. Ya, kita bicara yang ke atas, 7 langit. Nah, disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah eh, dari siapa di sini disebutkan? Bentar. Dari Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya bahwa langit ada 7 ya. Satu langit itu ketebalannya adalah jadi kalau tebal kan gini nih, ke atas kan gini. Gini, ya kan? Nah, ketebalan langit ini dari langit satu dari paling bawah sampai langit satu bagian akhir ke atas ini perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ini. Oke, ada segini. Nah, misalnya ini bukan 500 tahun segini, ini cuma tangan saya saja. 500 tahun. Oke. Langit, kemudian ada perbedaan pendapat. Apakah langit kedua itu langsung atau ada jedanya? Pilih yang mana ini kita ini? Yang langsung apa ada jedanya? Hah? Langsung aja. Ini 500 tahun perjalanan, langit ke satu. Karena ada perbedaan ulama dalam memahami konteks teks-teks ayatnya. Sebagian ulama memahami langit itu langsung bertumpuk-tumpuk. Jadi kayak roti lapis gitu, tumpuk-tumpuk gitu. Tapi ada yang seperti Seperti lemari gitu. Ada tumpuk, kosong, tumpuk lagi. Jadi ada jeda antara satu langit dengan langit yang lain. Kita ambil yang paling mudah saja. Kita ambil yang paling dikit aja. Langsung tumpuk-tumpukan. Nah, langsung tumpuk-tumpukan. Mutarakimah. Langsung bertumpuk-tumpuk. Ini 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketebalannya sama. 500 tahun perjalanan. Langit ketiga, 500 tahun perjalanan. Langit keempat, ketebalannya 500 tahun perjalanan. Kelima, keenam, sampai ketujuh itu 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi total berapa? Total 3.500 tahun perjalanan. Dari langit satu sampai di ujung akhir langit ketujuh itu 3.500 tahun perjalanan. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, kalau ditambahi ada jedanya, itu berarti kan jedanya 6. 500 kali, dan setiap jeda ini 500 tahun perjalanan juga. Berarti berapa? 6.500 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu kira-kira sepanjang apa itu? Oke. Langit ketujuh, ini mentok. Udah langit ketujuh ya selesai. Kita ambil angka 3.500 tahun perjalanan. Ini nggak ada usia manusia seusia 3.500 apa ada. Kalau 1.000 mungkin ada. Kalau 3.500, wallahu alam. 3.500 perjalanan. Itu kalau langit-langit 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 7 dibuat berjejer. Jejer, 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 jejer. Dibentangkan kira-kira seluas apa itu? Sangat luas sekali. Oke. Di atas langit ketujuh, atasnya ada kursi Allah. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat apa makna kursi Allah.
Kita ambil salah satu pendapatnya yaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kursi Allah adalah maudhi'ul qadamain. Kursi Allah yang dimaksud adalah letak kedua kaki. 7 langit, kata Nabi, 7 langit dalam riwayat Ahmad, 7 langit yang sudah digabung jadi satu, dibandingkan dengan kursi Allah, itu seperti sebuah cincin ditaruh di tengah padang pasir. Masya Allah. Jadi segede apa langit ini? Segede cincin. Cincin itu segede cincin itu langit. 7 langit segede cincin tadi. Dan padang pasir yang luas itu kursi Allah. Kok enak bandingan belas. Masya Allah. Kursi Allah luar biasa besar. Ya, maka disebut wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Wah, ini. Arsy Allah kalau dibandingkan dengan kursi Allah, arsy Allah kalau dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin yang ditaruh di tengah-tengah padang pasir. Kursi Allah itu, kursi Allah apa arsy kursi Allah tadi yang sudah besar seperti itu dibandingkan dengan 7 langit, itu kalau dibandingkan dengan arsy Allah, kursi Allah itu cuma seperti cincin ditaruh di tengah padang pasir. Padang pasir seluas itu adalah arsy Allah. Berarti segede apa itu? Wah, luar biasa besar sekali. Dan Allah istiwa di atas arsy, kan gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Udinali an ukhbirakum an hamalatil arsy." Kata Nabi, aku diizinkan oleh Allah untuk memberitahu kepada kalian tentang malaikat yang memikul arsy. Karena arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Itu ya, di surat Al-Haqqah itu. Arsy Tuhanmu itu dipikul oleh 8 malaikat. Oh, Masya Allah. Dan Nabi katakan, aku diizinkan oleh Allah untuk memberitahu kepada kalian tentang malaikat pemikul arsy. Kata Nabi, ma baina syahmati uduni ila mangkibah. Bahwa dari ini, apa ini? Ujung telinga ini, ujung telinga ini sampai ke bahu, segini nih. Kata Nabi, segini nih, ujung telinga sampai ke bahu itu perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ya, ini segini, gini malaikat yang mikul arsy itu loh. Besar sekali. Bayangin nggak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki malaikat itu segede apa coba? Itu, ya kan? Luar biasa besar. Lah Allah, masya Allah, Allah itu memang benar-benar Allahu Akbar itu memang benar gitu. Allah itu maha besar itu memang benar. Maka kita harus pahamkan diri kita tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Sehingga kalau kita betul-betul di dalam hati kita ini memahabesarkan Allah, semua masalah itu terasa kecil. Nah, gitu. Masalah akan terasa kecil, sangat kecil. Ya, kenapa kecil? Wong kita ini bersama dengan zat yang maha besar. Gitu. Ya, jadi manusia itu pertanyaannya manusia sebesar apa? Manusia kita ini sebesar apa coba? Luas. Paling ya kalau bahasa guyonnya paling ya malaikat ngelihat kita aja paling malaikat teleskop gitu. Kayak bakteri kita ngeliat bakteri itu kan ya kecil banget ya. Ini Pak Guyon ya, ini apa jok saja. Saking kecilnya kita, gitu ya, masya Allah. Nah kita kalau kalau kita meyakini, kalau kita betul bisa menanamkan kemahabesaran Allah di dalam hati kita, masalah di dunia ini nggak ada yang besar, nggak ada yang besar. Maka sejak awal Nabi dimodali ini, kamu akan berbenturan, gitu ya. Kenapa? Karena kamu memberikan peringatan. Mungkin orang yang kamu peringati tidak terima, kamu akan berbenturan, akan gesekan, gitu loh. Tapi itu semua masalah kecil selama apa? Engkau memahabesarkan Allah, gitu. Ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu adalah bagaimana hati kita benar-benar memahami makna Allahu Akbar di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ya.
Kalau kita bisa memahami itu, bahwa kemahabesaran Allah itu luar biasa besar gitu ya, itu insya Allah masalah-masalah akan terasa jauh lebih ringan gitu ya. Nah, berikutnya wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir artinya pakaianmu bersihkanlah. Pakaian yang dimaksud dalam ayat ini berarti hakikoh dan majaz. Pakaian yang biasa dikenakan di badan ya, dan jiwa. Jadi kalau pakaian di sini yang dimaksud adalah hakiki, itu berarti pakaian yang kita pakai untuk badan kita, gitu ya. Tapi kebanyakan ulama membawa bahwa perintah perintah wasiyah bekafatohir tidak hakiki tapi majazi, gitu ya. Ya nanti kalau hakiki ini dalil buka laundry nanti. Maka pakaianmu bersihkanlah. Nah, ini dalil untuk kita buka laundry ini. Nah, ini hadis ayatnya ini wasiyah bakafatohir. Nah, ya meskipun secara tafsir itu sebagian ulama memang memaknai hakiki. Cuma secara makna para ulama jumhur mufassir lebih banyak melihat bahwa ini sebagai majazi. Apa itu siyabaka fatahir? Siyabaka fatahir, siyab pakaian itu adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri, jiwamu sucikanlah. Nah, gitu. Ya. Jadi jiwa Nabi yang dimaksud adalah bagaimana amalan Nabi. Amalan Nabi itu harus baik gitu. Dan ini yang diajarkan Nabi kepada kita gitu. Ya. Bahwa dakwah itu tidak hanya dengan lisan gitu, tetapi dengan amalan. Dakwah dengan amalan lebih efektif dibandingkan dakwah pakai lisan. Kadang-kadang orang bicara sampai mulutnya berbusa-busa gitu ya. Kadang-kadang yang apa namanya yang mendengarkan itu kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk itu misalnya kan. Yang mendengarkan kadang-kadang juga tidak fokus dan seterusnya. Yang mendengarkan kadang-kadang juga tidak paham. Kalau pakai kalau pakai amalan, nah, itulah yang disebut dengan keteladanan. Itu. Dakwah dengan perilaku itu jauh lebih efektif. Sehingga bisa dicek bahwa kebanyakan masyarakat Quraisy itu yang tidak beriman itu kebanyakan mereka juga tidak mencela Nabi. Mereka tidak masuk Islam iya, tapi kan mereka tidak mencela Nabi. Karena yang mencela Nabi kan tokoh-tokohnya saja. Ini ya. Tokoh-tokohnya saja. Kita ingat kemarin kasus bab tentang perang Fijar misalnya. Jadi bahwa mereka menganggap kenabian itu sebagai sebuah usaha untuk melengsarkan kepemimpinan mereka gitu. Sehingga tokoh-tokohnya itu merasa perlu untuk menekan dan melawan dakwah ini. Jadi dakwah Nabi itu justru lebih lebih ditakuti dari sisi apa? Dari sisi perilaku Nabi. Karena orang itu sudah melihat Nabi itu sudah senang duluan. Nabi belum ngomong, itu Masya Allah. Nabi belum berbicara, itu orang itu sudah senang melihat Nabi. Gitu. Apalagi saat Nabi berbicara. Gitu ya. Maka ada beberapa orang kan, karena mungkin tidak cocok dengan amalannya, dia ngomong enggak didengerin. Alah ngomong apaan itu? Gitu kan ya. Kenapa? Karena amalannya seperti itu. Ya, maka wasiyah baka fatohir itu bersihkan dari hal-hal yang buruk, gitu ya, bersihkan dari hal-hal yang buruk, gitu. Sehingga dari sini sebagian ulama memahami juga bahwa Nabi diminta untuk terjun ke dunia dakwah, ke medan dakwah di tengah masyarakat yang banyak masih kafir, yang kafir masih banyak, tetapi Nabi diminta oleh Allah jangan tercemari. Ini penting. Ya, jangan tercemari dengan itu. Terus bersihkan. Ya, jadi jangan kemudian kita justru tidak bisa mewarnai lingkungan, tapi kita yang diwarnai sama lingkungan. Ini kan PR besar. Ya, PR besar, gitu ya. Anggaplah misalnya santri misalnya, ya, santri. Ya, beberapa ngobrol sama
beberapa banyak wali santri ya kebanyakan santri-santri ketika liburan ya bagus gitu ya. Seminggu doang. Mulai seminggu kedua udah mulai agak-agak kabur-kabur dikit ini. Nanti menjelang mau masuk itu berarti belum kokoh, belum kuat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mewarnai lingkungan. Dia justru malah kalah dan akhirnya terwarnai oleh lingkungan gitu. Harus menjadi seorang muslim yang seutuhnya dan dimanapun itu. Ya. Maka dari sini Nabi terjun ke masyarakat Mekah, notabene-nya masih kafir, Nabi tidak tercemari dari apapun keburukan masyarakat Mekah itu. Ya. Sehingga Nabi tetap memiliki pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, dan itu justru banyak menarik manusia. Nah, ini sisinya namanya mensucikan jiwa, yaitu apa? Tazkiyah. Nah, tazkiyah itu eh, apa? Titik tekannya ada pada sisi adab, ya, adab akhlak, gitu ya. Itu yang menjadi pembahasan. Berikutnya warujza fajur, perbuatan dosa tinggalkan. Nah, rujes atau rijes adalah berhala atau patung serta segala ritual budaya dan nilai masyarakat jahiliyah yang terkait dengannya secara langsung atau tidak langsung. Jadi jangan ketika sudah bersih kemudian malah dikotori. Ya. Rijes, semua jenis nilai ritual budaya yang bersentuhan dengan jahiliyah ditinggalkan. Bahkan di sini menggunakan kata apa? Fahjur. Fahjur ini kan dari akar kata yang sama dengan hijrah. Oh, Masya Allah ya. Jadi sejak awal itu justru Allah sudah mengenalkan istilah ini. Hijrah dari kata hajaro. Fahjur dari kata hajaro. Itu kan memiliki akar kata yang sama. Tinggalkan itu. Gitu ya. Bahwa meninggalkan itu bukan meninggalkan dari sisi apa? Dari sisi meninggalkan perpindahan secara fisik. Enggak bisa. Perpindahan perpindahan secara fisik itu tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan perpindahan nilai, akidah, pemikiran, ini ya. Makanya eh, akan jauh lebih barokah ketika kita itu justru tidak menghindari lingkungan sekitar kita yang bisa jadi itu kurang baik. Ya, maksudnya ini lingkungan kita, kanan, kiri, depan, belakang kita, tetangga. Mungkin orangnya belum secara pemikiran, secara yang lain itu mungkin belum baik. Itu jangan ditinggalkan. Buat klaster sendiri. Ini klaster LSC. Ini hanya orang-orang yang ngaji saja nih. Ini kita satu. Ya Allah, jangan. Jangan dengan artian sebisa mungkin kita ini di tengah-tengah lingkungan kita justru memberikan warna itu. Gitu. Caranya gimana? Ya kan udah tadi. Ya yuhal muddatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Gitu. Jadi kita di sini harus memberikan apa? Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Oh enggak terima Ustaz mereka marah. Lah ya tadi wa rabbaka fakabbir. Nah gitu. Ya kan? Itu kesulitan-kesulitan itu kecil selama hati kita memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi perbuatan dosa jangan sampai kemudian justru mencemari kita. Maka ada hadis Nabi itu ya, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adah. Orang beriman yang dia bergaul dengan manusia, kemudian dia berdakwah, berbuat baik, mengingatkan, kemudian setelah itu ada gangguan dan dia sabar dengan itu, kata Nabi, lebih baik dibandingkan orang yang dia memilih untuk tidak ikut berkerumun di manusia dan kemudian dia juga tidak sabar mendapatkan gangguan dari mereka. Ini ada keutamanya sendiri. Ya berat, ya berat. Susah, ya susah. Terus gimana? Lah kan sejak awal disuruh keluar dari zona nyaman, gitu ya. Terus keluar dari zona nyaman, gitu. Ya, tidak kemudian terus berada di kenyamanan. Insya Allah, yakinlah. Kesulitan kita, kesusahan kita itu justru nanti insya Allah akan ada balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur. Kemudian wala tamnun tastakthir.
Jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya. Man itu artinya pamrih. Jadi saya memberi dengan harapan suatu saat nanti itu pemberian bisa saya ungkit. Nah, itu namanya pamrih. Kata Nabi, wala tamnun. Ya, nggak boleh pamrih wahai Nabi. Tas taksir artinya kamu sudah terlalu banyak kamu menganggap dirimu sudah banyak memberi manusia. Maksudnya apa di sini? Nah, maksudnya di sini adalah jangan kamu memberi karena pamrih dan merasa telah banyak memberi orang lain. Ya. Jadi maknanya itu gini. Nabi tadi kan sudah kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur masuk ke sini. Nabi disuruh oleh Allah untuk berkorban gitu ya. Jadi dakwah ini ada titik pengorbanannya. Kalau sudah berkorban, jangan pernah berpikir untuk itu dinilai sesuatu yang banyak. Gitu ya. Ya, karena kita butuh pengorbanan itu. Kita butuh orang-orang yang mereka siap terjun di jalan Allah dengan mengorbankan beberapa sisi kehidupannya. Itu butuh, gitu ya. Nah, yakinlah diganti sama Allah, diganti dengan cara Allah sendiri loh ya. Nah, jangan sampai nanti dipahami seperti siapa itu? Sedekah 1 dapat nilai 700. Sedekah 2 dapat nilai ya Allah, ya. Itu ayatnya memang ada. Ayatnya memang ada di dalam Al-Qur'an. Cuma masalahnya ayat itu kan tidak menyebut bahwa balasan itu cash di dunia. Itu kan gitu masalahnya. Ya, tidak dipahami, oh itu 1 kemudian balik jadi 700 cash di dunia. Mana bunyi teks cash harus di dunia itu mana gitu loh. Tidak ada. Allah yakin akan ganti. Nah, Allah yakin akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan tidaklah kalian berinfak sesuatu kecuali Allah akan memberikan ganti. Gantinya apa? Ya bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi karena dia sodakoh misalnya 10.000, Allah selamatkan dia dari bencana. Misal gitu. Bisa jadi. Harusnya secara hitung-hitungan, secara hitungan manusia, ini harusnya dia kena musibah. Keadaan seperti ini harusnya membuat dia terdampak suatu musibah. Tapi ternyata dia selamat atas izin Allah. Itu bisa jadi karena apa? Karena pengorbanan yang sudah pernah dia lakukan. Nah, gitu. Jadi siapapun yang terjun di dunia para nabi dan rasul untuk mengikuti jejak-jejak mereka dan ini adalah jejak hidup yang paling mulia, maka seyogyanya dia harus paham ada sesuatu yang harus dia korbankan. Ya, ini sudah pernah kita singgung ya di kisah Nabiullah Ibrahim ya. Kisah Nabiullah Ibrahim di kisah bisa dicari nanti di filenya nanti di YouTube-nya nanti. Bagaimana sebuah nilai pengorbanan itu diajarkan di dalam Islam setiap tahunnya, yaitu di saat Idul Adha itu. Itu kita itu diajari untuk tidak meratapi pengorbanan, tapi justru diajari untuk merayakan pengorbanan. Ya, ya kan Adha kan kurban, Aid itu hari raya. Kita senang, kita merayakan itu. Ya. Maka apapun yang sudah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah diungkit itu, jangan pernah pamrih dengan itu dan janganlah pernah berpikir, "Oh, ana sedekahnya sudah banyak, ana pengorbanannya sudah banyak." Jangan. Gitu ya. Nabi dilarang oleh Allah untuk menganggap itu sudah banyak padahal Nabi dan Khadijah itu hartanya habis, insyaallah. Ya. Nabi itu sampai hartanya habis. Khadijah itu radhiyallahu anha sampai hartanya habis gitu. Tapi di satu sisi, oh masya Allah, itu Allah akan mengganti dengan yang berlipat-lipat di akhirat nanti, gitu ya. Dan ketika orang bisa menjalani itu semuanya, ya dari kum fa'angzir, wa rabbaka fakabir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Meskipun ini untuk Nabi secara khitab,
secara khitab untuk Nabi, tetapi secara makna ini bisa kita jadikan sebuah serapan ilmu untuk kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita. Untuk bisa menjalani ini kuncinya satu. Apa itu? Wali rabbika fasbir. Ya, itu semua hanya bisa dilakukan dengan sabar. Nah, perintah sabar itu artinya tangguh, kuat memikul beban perjuangan ini. Gitu ya. Sabar itu, sabar di dalam Islam, di dalam Quran, nanti silakan dicari. Kata sabar itu lebih banyak digunakan atau disebutkan di dalam hal-hal yang bersifat aktivitas. Maksudnya gimana? Maksudnya sabar itu lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran dalam konteks mengiringi perjuangan. Itu sabar. Dalam perjuangan itu diiringi dengan satu amalan namanya sabar. Paling banyak ya. Penggunaannya di situ. Bukan sabar dalam konteks diam menerima keadaan yang ada. Ya kan? Keadaanku gini-gini aja, sabar aja lah. Enggak gitu. Ya meskipun ada ayat seperti itu di tema-tema musibah memang ada. Tapi itu sedikit. Jika dibandingkan dengan nilai kita bergerak, beraktivitas, aktif, kemudian berjuang, berkorban, di saat kita bergerak seperti itu, membutuhkan energi, waktu, tenaga, biaya, justru disitulah sabar banyak disebutkan untuk mengiringi amalan-amalan seperti itu. Gitu ya. Contoh paling sederhana. Orang sholat itu, kalau nggak sabar, nggak bisa istiqomah. Ya apa enggak? Ya kan? Sholat setiap hari 5 kali, besok 5 kali lagi, besok 5 kali lagi. Itu berlanjut selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sudah tahunan sholat, di depan masih ada tahun-tahun berikutnya. Itu masih terus sholat. Itu butuh kesabaran. Gitu. Ya. Karena kalau nggak sabar, sholat tuh sehari 5 kali. Cara hitungan matematika katanya nggak masuk itu ya. Tapi tadi, itu perintah Allah harus kita jalani. Ya kan? Itu amanah yang Allah amanahkan kepada kita, harus kita tunaikan kepada Allah. Ya, maka kita harus sabar, harus kuat di dalam menjalankan Islam ini, gitu ya. Kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, praktek beliau luar biasa sabar, gitu ya. Sabarnya luar biasa. Bahkan di kisah nanti Insya Allah di kisah masuk Islamnya Hamzah, itu bisa bayangin ya. Nabi berpapasan sama Abu Jahal di Bukit Sofa. Nabi berpapasan dengan Abu Jahal di Bukit Sofa. Itu berpapasan kondisi kondisi keadaan sepi. Ya, tidak ada orang. Itu Nabi berpapasan dengan Abu Jahal itu, Nabi diberhentikan secara paksa. Dengan kasar Nabi diberhentikan. Tidak cukup sampai situ. Kemudian Nabi berhenti. Abu Jahal itu menghina Nabi dengan sebuah penghinaan yang luar biasa hina. Bahkan sampai disebutkan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan kalimat penghinaannya apa. Karena penghinaannya sangat-sangat keji sekali. Bahkan sampai ada ulama yang menyebutkan itu penghinaan tidak pernah disebutkan oleh manusia sebelumnya kepada manusia. Masya Allah. Dan Nabi hanya diam. Ya, bagaimana konsep seperti itu harus sabar. Jadi kalau kita ingin menempuh dan mengikuti jejak para nabi dan rasul yang mulia ini, maka kita harus bersabar, gitu ya. Menghadapi lingkungan, menghadapi masyarakat dengan modal-modal yang tadi sudah diberikan, keluar dari zona nyaman, gitu kan ya, siap berbenturan, terus siap gesekan, tetap harus sabar, gitu kan ya. Kemudian membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga akhlak sopan santun kita tetap berada di atas kebaikan. Jangan pernah tercemari dengan amalan-amalan buruk yang berada di sekitar lingkungan kita. Tapi kita juga harus berkorban, ya kan? Karena sekarang masyarakat sekarang ini cenderung kalau hal-hal yang bersifatnya materi lebih
mudah menariknya, gitu ya. Ya. Jadi kalau LSC dikasih kuis, itu kan ya, kuisnya adalah ikut hadir kajian LSC rutin sampai selesai, hadiahnya umroh gitu, kita ya semangat. Semangat ya loh ya Ustaz Farizal. Ya ya masjid-masjid kan gitu, masjid-masjid dikasih Jumat berkat Rohmi, ya kan, dikasih kulkasnya kosong gitu kan ya, kulkasnya kosong, nggak ada yang bisa diminum, nggak ada yang bisa dimakan, orang-orang pada keluar. Ya memang memang masih levelnya seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan mereka, kita yang seharusnya kemudian bergerak narik mereka, kemudian mendidik, mengarahkan, membimbing mereka itu. Ya. Itu semua hanya bisa kita lakukan jika kita sabar, gitu ya. Harus jalani semuanya ini dalam keadaan bersabar, gitu ya. Ya, ya jumlah apa ini? Ya, jumlah yang online 7 6 ya sabar, ya kan? Yang offline berapa kemarin? Ini cuma 2 saja, sabar, itu kan. Kadang-kadang di grup nggak ada komentar, nggak ada apa, sabar, yes. Ya dijalani saja. Ya, kita harus meluangkan waktu itu karena Allah Subhanahu wa taala, selebihnya ya. Ya mungkin kalau ada usulan dari antum ini yang online-online juga ini ya. Gimana caranya mungkin bisa membuat strategi agar teman-teman di grup pada ikut kajian dan berusaha untuk lebih semangat lagi mengenal Nabi, enggak masalah, disampaikan aja di grup atau Japri Ustadz Farizal aja, gitu ya. Ini bagian dari langkah usaha kita bersama-sama untuk apa namanya? Untuk menyebarkan ya, menyebarkan dan lebih mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena mengenal Nabi, belajar sirah itu memang secara hukum tidak banyak berkaitan dengan hukum, terutama dalam bab masalah fikih. Tapi ini sangat efektif di dalam menghadapi keadaan hidup, sangat efektif sekali, gitu ya. Dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Dalam kondisi seperti ini apa yang kita harus kita lakukan? Sirah itu memberikan pelajaran seperti itu, ya kan? Bahkan tidak sedikit juga orang kemudian ketika belajar sirah kemudian terpikirannya lebih lebih luas dalam memandang sebuah permasalahan. Wallahu taala alam bishawab. Baterainya sudah low. Masyaallah. Waktunya juga sudah habis. Nah, Fadol, mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Fadol, silakan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita akan sambung di materi berikutnya. Insya Allah tentang bagaimana strategi Nabi di dalam berdakwah. Karena Nabi ketika berdakwah juga menggunakan strategi, tidak secara sporadis. Seperti itulah yang dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya, jika benar maka datangnya dari Allah, maka jika ada yang keliru maka datangnya dari diri al-fakir sendiri. Barakallahu fikum, waffaqanallahu jami'an, wa aslahallahu ahwalana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.